Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ambu Iva. Halo, hai Akang Teteh kelas 10, kita berjumpa lagi dalam materi simulasi dan komunikasi digital ya. Masih di pertemuan sebelumnya membahas tentang alur praproduksi. Kali ini Ambu akan membahas tentang storyline. Baik, storyline merupakan salah satu bagian ya dari alur praproduksi yang harus disiapkan. Nah, kenapa mengambil tema ini? Karena tema ini dianggap paling menentukan dalam pembuatan alur produksi pembuatan iklan ataupun film. Nah, yang pertama, tujuan dari kita mempelajari storyline ini, yang pertama adalah memberikan gambaran proses produksi, kemudian merancang naskah dengan matang sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Kemudian kita dapat mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus disiapkan dan dapat mengevaluasi seluruh persiapan. Selanjutnya, fungsi. Kita belajar fungsinya dulu. Yang pertama, fungsi dari pembuatan storyline ini, yang pertama adalah sebagai konsep dasar. Nah, seperti diketahui, kalau akan membuat suatu karya berupa iklan atau jasa, iklan jasa maksudnya, atau iklan produk gitu ya. Nah, kita harus mengetahui konsep dasarnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita rencanakan alur atau jalan ceritanya mau seperti apa yang nanti akan dimasukkan ke dalam storyboard gambarannya seperti itu ya. Nah, tapi di awal kita harus tahu dulu konsepnya, kenapa membuat iklan tersebut, apa daya tariknya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebagai acuan saat proses produksi. Nah, nanti seperti kita ketahui di alur praproduksi, alur produksi dan alur pasca produksi, nah kita akan mengetahui bagaimana proses produksi itu dibuat dengan matang. Kalau ada acuannya akan lebih matang atau lebih jelas. Nah, tidak meraba-raba gitu ya, jadi tidak membuat seolah-olah ini dibuatnya adalah langsung atau kita buatnya tidak ada perencanaan gitu ya. Nah, jadi kita buat acuannya terlebih dahulu, dirancang dulu, baru nanti proses produksinya akan terstruktur. Selanjutnya, nah, masih berbicara tentang fungsi. Nah, di sini juga untuk penentuan tokoh gitu ya. Nah, di sini juga diperlukan. Nah, kemudian nanti di dalam story line ini kita juga harus menentukan tokohnya siapa saja gitu ya. Nah, mungkin di sini dibuat lebih detail. Kalau kemarin di alur praproduksi ya, di pertemuan sebelumnya menjelaskan kalau penentuan tokohnya itu berdasarkan ciri-cirinya ya, seperti fisik, psikologis kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini dasar penentuan tokohnya tersebut itu harus sudah dibuat. Dalam artian di sini sudah dibuat siapa pemeran pertama talent ini, talent kedua yang menjadi ibu-ibu misalkan, yang menjadi bapak-bapak siapa, nah gitu ya. Nah, kemudian nama-namanya mungkin sudah disebutkan juga di sana gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi dari storyline ini itu juga akan menjadi dasar ketika kita akan menentukan budget. Nah, dasar perhitungan anggaran. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita kan tahu kalau setelah membuat storyline ini kita akan tahu berapa sih anggarannya yang diperlukan gitu ya untuk pembuatan
scene 1 misalkan, kemudian scene 2, scene 3 dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi dari storyline juga sebagai tolak ukur dalam penentuan jadwal, gitu ya. Nah, dengan adanya storyline kita memiliki gambaran. Di gambaran tersebut kita bisa melihat, oke, jadi sekarang adalah jadwalnya kita untuk membuat scene 1, yaitu misalkan di toko apa, misalkan toko A. Nah, kemudian selanjutnya toko B di kota mana. Nah, itu harus ditentukan juga agar kita tahu ada tolak ukurnya dalam menentukan jadwal, gitu ya. Nah, kemudian penentu hasil akhir, tentu saja ada peribahasa yang mengatakan apa? Ada itu? ya, jadi ada yang mengatakan kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Yakin apabila proses yang dilakukannya step by step dengan baik, maka hasil yang akan didapatkan itu pun akan baik, gitu ya. Jadi sampai dibuatkan peribahasanya nih ya, proses tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Sebalik ya, hasil tidak akan mengkhianati proses, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, atau kita bisa melihat kalau dibuatnya dengan serius, dengan baik, maka hasilnya pun akan baik, gitu ya. Jadi Akang Teteh di sini harus wajib fardu ain ya untuk membuat terlebih dahulu storyline-nya sebelum membuat iklannya, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada jenis-jenis naskah atau storyline. Yang pertama ada naskah 1 atau kolom white margin ya. Jadi ada naskah 1 kolom yaitu white margin. Nah, kemudian ada naskah 2 kolom. Apa sih perbedaannya, gitu ya? Nah, oke, kita lihat. Nah, untuk naskah kolom 1 ada yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya pernah mencontohkan di video yang sebelumnya, gitu ya. Nah, itu di sana Ambu membuat contoh untuk pembuatan komik. Masih ingat mungkin ya? Kalau tidak ingat silahkan dilihat, videonya masih ada ya di channelnya Ambu ini. Nah, silahkan dilihat. Di sana ada ada pembuatan storyline, bagaimana caranya pembuatan storyline untuk pembuatan komik. Nah, kalau di sini kita kan akan membuat iklan, gitu ya. Nah, iklan, gitu ya. Mungkin durasi panjangnya itu sebuah film seperti itu. Nah, ada yang harus diperhatikan untuk pembuatannya. Nah, yang pertama nanti teman-teman akan membuat ya, akan membuat storyline-nya dulu terlebih dahulu supaya nanti terstruktur. Setelah ini baru membuat storyboard dan akhirnya membuatlah iklan, gitu ya. Nah, oke, yang pertama untuk format yang harus diperhatikan nih di dalam naskah kolom 1, yang pertama adalah format penulisannya, gitu ya. Nah, format penulisan ini kenapa penting? Karena untuk penulisannya ini harus diperhatikan ketika kita membuat naskah kolom 1, gitu ya. Format penulisannya berarti karena 1 kolom otomatis kita buat 1 kolom, gitu ya. Dalam artian tidak kan kalau ke bawah itu baris ya, kalau ke pinggir itu kolom. Nah, artinya berarti ini hanya terdiri dari 1 kolom saja, 1 kotak saja, gitu ya. Kalau tabel itu dalam 1 kotak seperti itu. Nah, kemudian apa sih isinya ya? Nah, isinya di dalamnya itu kita harus menentukan judul dari naskahnya, dari story lainnya dulu, gitu ya. Nah, judul ini bisa diambil oleh teman-teman atau Akang Teteh, yaitu judul yang menarik. Nah, kenapa harus judul yang menarik? Karena judul ini menentukan customer gitu ya. Nah, untuk melihat apakah di sini
menarik atau tidak ya iklannya. Nah, jadi pertama itu judul harus dibuat menarik. Nah, misalkan judulnya itu mau mengiklankan sebuah tas misalkan ya. Nah, kemudian menggunakan judulnya misalkan si kotak yang manfaat. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi menggunakan kata-kata yang menarik minat orang untuk berpikir misalkan. Nah, untuk mengetahui oh jadi maksudnya itu ya. Nah, oh mungkin maksudnya tuh tas ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada orang berpikir tentang apa sih yang akan kita buat seperti itu. Nah, kemudian di bawah judul kemudian diberikan spasi, 4 spasi gitu ya, ini idealnya gitu ya, 4 spasi di bawahnya itu, kemudian 2 spasi ke bawah tulisannya adalah nama penulis gitu ya. Jadi dikasih jeda dulu, jarak dulu, kemudian nanti di bawahnya lagi dibuatlah spasi untuk dituliskan nama penulisnya. Siapa nama penulisnya? Di sini nanti Akang Teteh akan dibuat kelompok ya. Oh iya, minggu lalu sudah dibuat ya kelompok ya. Kemudian secara mandiri membuat story line gitu ya. Nah, tapi belum diberikan materinya. Nah, inilah materinya tentang story line. Jadi di naskah kolom 1 ini story line-nya dibuatnya biar terstruktur harus seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini nama penulis kembali lagi yaitu adalah seorang sutradara. Oke ya. Jadi yang membuat konsepnya sutradaranya silahkan dituliskan namanya di sini gitu ya. Nah, nanti di kelompok jangan dituliskan semuanya gitu ya. Misalkan ada Rai, Yayan, Rifki gitu ya. Dan tulisnya semuanya. Padahal Rai di sana sebagai kameramen misalkan ya. Kemudian Yayan sebagai talent, misalkan Zahro misalkan sebagai produser. Nah, di sini nama penulis di sini adalah sutradaranya, gitu ya. Oke, kemudian di bawah sutradara itu ya ditulis nama sutradaranya. Nah, kemudian di sana dituliskan ini draft keberapa. Gitu ya. Kenapa penting dibuat draft keberapa? Ini untuk mengetahui berarti yang digunakan tuh yang mana sih? Nah, draft yang keberapa sih? Nah, itu ya. Nah, ini penting untuk mengetahui. Jadi nanti kita memiliki suatu patokan. Gitu. Oh, kita sudah melakukan revisi 3 kali misalkan gitu ya. Nah, jangan kembali lagi menggunakan file yang pertama, tapi yang digunakan adalah file yang ketiga, yang revisi terbaru. Ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita tuliskan penulisan scene heading. Nah, scene heading ini bisa dituliskan dengan misalkan tulisannya di bold gitu ya. Kalau misalkan Akang Teteh menggunakan menggunakan Microsoft Word dalam menuliskannya. Nah, kalau misalkan menggunakan tulis tangan gitu ya, boleh dibuatnya misalkan tulisannya agak tebal boleh, atau enggak dibuat miring gitu ya. Nah, itu menandakan satu scene. Nah, artinya satu scene itu adalah satu adegan di mana nanti misalkan Akang Teteh akan membuat suatu iklan tentang pemandangan alam misalkan gitu ya. Nah, pemandangan alamnya itu misalkan di suatu gunung gitu ya. Nah, nanti misalkan pada suatu hari di suatu gunung misalkan ya, di Gunung Putri misalkan gitu ya, yang berada di Lembang, ada 5 orang pemuda-pemudi yang sedang berjalan. Itu satu scene gitu ya. Nah, tidak boleh digabungkan ada 5 orang pemuda-pemudi yang sedang berjalan, kemudian yang 2 pergi ke warung, yang 3 pergi kemana. Nah, itu tidak boleh, itu tidak satu scene. Nah, yang satu scene itu adalah satu adegan gitu ya. Berjalannya itu mereka berlima, nah itu sudah satu adegan. Kalau mau dilanjutkan silahkan lanjutkan. Misalkan adegan keduanya adalah 3 pemuda pergi ke warung gitu ya. Nah, kemudian 2 pemuda menunggu di tempat karena yang 2 ini sudah merasa kenyang misalkan gitu ya. Nah, seperti itu.
kemudian selanjutnya ada deskripsi visual. Itu tadi yang diceritakan oleh Ambu. Jadi pertama, selain ada scene headingnya ya, jadi judul dari scene-nya itu, dari adegannya itu di bold atau ditandai dengan tulisan cetak miring misalkan ya, italik gitu boleh. Nah kemudian ada deskripsinya itu menceritakan, tapi menceritakannya itu tidak boleh terlalu panjang gitu ya, karena satu scene itu berarti satu adegan. Khawatirnya ketika Kang Teteh di sini menceritakannya banyak gitu, panjang ya, nah nanti malah dua adegan jadi digabung dalam satu scene gitu ya. Nah jadi dibuat sesimpel mungkin. Itu tadi pentingnya kita membuat konsep ada di sini gitu ya. Nah oke, selanjutnya untuk naskah kolom 2 ini terdiri dari 2 kolom gitu ya. Kalau tadi ada satu kolom, nah ini adalah 2 kolom. Nah ini dibuat tidak boleh ingat ya, tidak boleh jadi naskah kolom 2 dulu baru naskah kolom 1 gitu. Jadi harus dibuatnya berurutan. Naskah kolom 1 dulu, setelah kolom 1 selesai barulah buat kolom 2 gitu ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat naskah kolom 2? Yang pertama adalah teknis format gitu ya. Nah, teknis formatnya ini biasanya terdirinya itu adalah yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu biasanya terdiri dari menceritakan seperti tadi di naskah 1 ya, itu menceritakan apa saja sih yang ada di scene tersebut. Nah gitu ya. Nah ingat apa saja yang ada di scene tersebut. Jadi kalau tadi naskah 1 itu diceritakan secara global, di naskah 2 ini diceritakannya lebih spesifik. Artinya misalkan di pertama itu dibuatnya tadi di sebuah pegunungan misalkan ya, ada 5 orang sedang berjalan. Oke. Nah silahkan dibuat misalkan 5 orang itu terlihatnya gambarannya apanya sih, misalkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Nah itu dinamakan teknik pengambilan gambar apa gitu ya. Nah itu nanti akan kita bahas setelah membahas storyline ini ya. Nah itu dibuat secara spesifik, misalkan ada perbincangan di antara mereka, boleh dibuatkan di deskripsi yang pertama ya, kolom dari naskah kolom 2 ini. Nah kemudian deskripsi yang keduanya atau kolom yang keduanya itu biasanya terdiri dari musik yang digunakan apa, backsoundnya apa gitu ya, musiknya apa kayak gitu. Nah kemudian nanti kalau misalkan menggunakan transisinya apa gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian header. Oke, header ini sangat penting. Header di sini itu menandakan kalau misalkan setiap scene, oh ini headernya ini ya. Nah ini headernya yang ini. Misalkan yang pertama headernya ditandai dengan yang berjalannya itu 5 orang menuju pegunungan. Nah yang kedua misalkan berbicara tentang warung. Oke, ceritakan headernya apa. Misalkan memasuki warung. Nah seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolom dan label. Nah, artinya di sini untuk kolom gitu ya, untuk kolomnya itu dibuat label-label gitu ya untuk menarik perhatian dari yang membaca itu ya, jadi tahu oh kolom ini tuh berarti termasuknya adalah kolom tentang visual gitu ya. Nah oh yang ini berarti kolom tentang audio. Nah itu harus ada labelnya seperti itu ya. Nah kemudian yang keempat ada pembagian garis. Artinya di sini dibuatlah per adegan itu satu baris gitu ya. Nah ditandainya dengan sebuah garis gitu ya. Jadi misalkan deskripsi 1 gitu ya, deskripsi visual, yang ini deskripsi audio. Deskripsi visualnya misalkan scene 1 gitu ya. Nah apa
Nah, kemudian nanti ditandai untuk scene 2-nya, yaitu dikotakin dulu. Nah, baru yang scene keduanya di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, oke, di sini tadi sudah diceritakan ya, yang kolomnya itu terdiri dari kolom video dan untuk yang keenam adalah kolom audio, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, baik, sudah selesai ya. Nah, kalau misalkan bertanya-tanya, oh seperti apa sih gambarannya gitu ya. Oke, nah untuk gambarannya Ambu sudah sediakan contohnya di LMS. Silahkan ya nanti dicek oleh akang teteh di LMS-nya, ataupun kalau misalkan tidak ada gambaran di LMS-nya ya, tidak ada akses ke LMS-nya, silahkan boleh teman-teman melihat di video Ambu sebelumnya yang tentang alur praproduksi. Di sana ada contoh untuk storyline seperti apa, gitu ya. Baik, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ambu pada video kali ini bermanfaat. Teman-teman semoga belum puas menyimaknya. Nah, jadi timbullah pertanyaan. Silahkan apabila ada pertanyaan tuliskan di kolom komen di bawah ini. Nah, nanti akan Ambu jawab ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk storyline ini masih bagian dari alur praproduksi, gitu ya. Nah, ditunggu video Ambu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.